bisa. Ini gimana nih? Nana bikin alis aja lama, gimana mau potong rambut saya? Ini ngomong-ngomong, saya nggak percaya. palenya Reza masih aman nggak? Alhamdulillah masih aman. Masih aman. Pale lu aman berarti ya? Sebelum Nana potong, insya Allah masih aman. Masih aman ya? Oke, gini deh pemirsa. Tanyain aja Nana yang bisa potong rambut saya misalnya. Benar. Ini berhubungan ngomong pale lu sebenarnya bukan dia mau ngomong yang agak gimana sama Reza, bukan. Betul. Tapi berhubungan dengan narasumber yang mau kita panggil sekarang. Ini pentolannya atau ownernya atau mungkin orang-orang yang tergabung di sini ini punya satu kisah yang menarik, tapi akhirnya mereka bisa menghasilkan karya-karya yang luar biasa berhubungan dengan barbershop. Jadi untuk Anda yang baru mau mulai usaha ini nih nggak ada salahnya dicontoh nih Za. Betul. Kita panggil langsung ya. Panggil boleh. Ini dia teman-teman dari Palelu, perwakilannya ada dari Mas Ade Rahman. Selamat pagi, Selamat pagi. Nah, ini saya buka dulu, saya lagi mau. Nanti saya buka dulu kali ya, saya buka dulu Mas. Boleh, buka dulu. Saya kembalikan peralatannya. Oh, jadi ini bukan punya Nana? Bukan. Saya Ini pikir bukan punya Nana yang mau bikin usaha baru, Mas. Bukan. Nah, ngomong-ngomong masalah usaha barbershop sekarang banyak ya Mas ya? Banyak. Udah mulai ini ya menjamur ya Za ya, di Iya. mana-mana sudah ada. Sekarang nih pemirsa yang namanya usaha barbershop, potong rambut pria gitu khususnya, dan konsepnya kemudian desainnya juga udah mulai unik-unik. Iya. Nah, yang unik ini adalah kisah dibalik dari Palelu ini. Emang ada Za. kisah apa sih, Mas? Kisahnya Palelu ini berangkat dari dunia komunitas, Mas. Oke. Aha. Ya, dari komunitas yang tersingkirkan, marginal. Yang tersingkirkan, lah. Artinya oke. Kaum-kaum marginal begitu marginal, ya? ya, Kenapa kaum- tersingkirkan? tersingkirkan karena kita punya penampilan dulu tuh tahun 90-an itu urakan, Oh, Jepang lah urak-urakan. bahasanya gitu kan. Oh, anak pang dulu. Mas Ahmed anak pang. Iya. Hebat loh, tepuk tangan buat Mas Ahmed. Anak pang sekarang berubah loh. Bisa berubah Gimana, menjadi Mas? lebih baik, betul. Terus Mas? Ya, makanya dari situ kita jadi termotivasi ya dengan pandangan orang sebelah mata itu, bahwasannya dengan penampilan urakan itu kita masih bisa menghasilkan karya yang lebih baik. Iya. Betul. Gitu kan? Betul. Akhirnya itu termotivasi buat saya membuat sebuah usaha Palelu ini, barbershop ini kan. Ada saya latih lagi skill saya, potensi yang ada dalam diri saya. Ya alhamdulillah sekarang berjalan sampai sekarang ini, Mas. Nah, ini teman-teman yang tergabung di dalam Palelu ini kurang lebih ada berapa orang, Mas? Dulu ada 11 ya, Ada dan itu 11. semuanya dari komunitas pang semua Jadi komunitas anak-anak pang yang ada di ibu kota. yang ada di ibu kota. Di Iya. ibu kota. Terus akhirnya membentuk namanya Saya Palelu rekrut. Barbershop. Dari Saya kapan, Mas? Dari tahun 99 sih. 99 sampai sekarang. Berdirinya murni itu tahun 2000. Mereka saya rekrutnya Kurang lebih 16 tahun. 16 tahun. Wow. Dari 11 oke. orang sekarang sudah berapa? Tinggal 3. Tinggal 3. Iya. Kenapa, Mas? Mereka udah pada buka sendiri. Alhamdulillah. Oh, Iya. alhamdulillah. Buka pelajaran baru, Iya. memberikan pelajaran baru, akhirnya membuka lapangan pekerjaan Iya. baru. Ya. Ini Hebat satu sekali loh. hal yang menarik. Betul. Kebetulan nih Reza, saya dan keluarga juga salah satu loyal customernya Palelu Nah, ini. kamu nggak ngasih tahu saya sih ada Ini Palelu makanya saya Barbershop? datangin ke sini biar besok Reza kalau potong tahu nih bisa tempatnya jadi. yang oke gitu ya. Tapi saya menarik loh, Nana, seperti yang tadi kisahnya Mas Ahmed menyatakan bahwa dari anak pang bisa memiliki kreativitas, akhirnya memiliki barbershop. Iya. Teman saya juga dulunya anak pang. Siapa? Itu di belakang ada Mas Mayu, dulunya anak pang. Sekarang dia sibuk main musik. Itu juga kreasi. Iya, iya, iya. Mas Mayu ya. Anak-anak bang Betul. sekarang mungkin udah pada sadar dengan kualitas diri masing-masing. Saya nggak boleh begini terus. Saya Iya harus dong. menghasilkan sesuatu, dan Bangkit. salah satunya adalah Mas Ahmed. Ya, Betul. ini bisa apa namanya ya? Memberikan lapangan Punya pekerjaan skill baru. baru, lapangan Dan tentunya pekerjaan ketika juga. bekerja dengan Mas Ahmed bisa jalan-jalan juga nanti dengan penghasilannya ya. Iya Salah satu dong. mungkin salah satu tempat favorit di Bali mungkin. Iya. Bali Di ya. mana, Mas? Di Bali, Nah, ini Mas. kita juga ada informasi nih di Bali jadi salah satu pulau terindah loh Mas. Ya. Ternyata di sana memang jadi pulau terindah di dunia. Gak salah, orang yang jatuh cinta sama Pulau Dewata salah satunya David Bowie ya. Oh. Saking sukanya sama Bali, musisi ini punya wasiat agar abunya dibuang di Bali loh, Nak. Wah, kita lihat berarti ya. Oke, ini dia. Ini dia pemirsa, ditulis sejak 12 tahun lalu, tebarkan abu jenazahku di Pulau Bali. Mungkin ada satu hal yang menarik gitu di Betul. Pulau Bali ini. Menurut David Bowie, di mana sepertinya benar-benar jatuh cinta ya David Bowie ini dengan yang namanya Pulau Bali, dan meminta agar abunya ditebar di Pulau Bali. Nah, Ini ketika dia. Bowie pada Bali berawal saat tur yang dijalannya bersama Iggy Pop pada tahun 1980-an. Nah, perjalanan ini disebut menginspirasi terciptanya single Tumble dan Thrill di tahun 1984. Wah. Nah, ini orang luar negeri aja suka dengan wisata Bali. Kita juga harus mencintai ya Betul. pemandangan wisata alam kita sendiri.
Betul sekali, dan selanjutnya ada informasi lagi masih dari Indonesia, pemirsa. Bisa bicara soal musik gitu ya, gitar resonator asal Indonesia menggema di penjuru dunia. Nah, ini lewat tangan dingin Ivan Mulia, gitar resonator kini dipakai sama banyak musisi dunia seperti Justin Johnson hingga Steve Vai. Wow, keren. Dan keindahan ukiran dan teknik pengecoran logam ini membuat banyak sekali musisi jatuh cinta pada gitar Ivan. Gimana? Via Velo suka nggak nih gitarnya? Mungkin bisa menjadi tambahan gitar ya? Mau Via ya? Velo. Tapi harganya tuh nggak tanggung-tanggung loh, nak. 4.000 hingga 7.000 euro. Mahal ya? Mahal ya? Kalau dirupiahkan 107 juta rupiah. Itu dapat satu mobil kayaknya, Nana ya? Dapat satu mobil, dapat satu mobil ya? Betul, itu dia. Oke pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Ini dia satu lagi tidak kalah membanggakan ya, para mahasiswa Universitas Gadjah Mada bikin aplikasi jasa konsultasi dokter hewan secara online. Aku mau nanti download ini ya. Nah, ini inovasi teknologi ini ngebantu sekali, Nana, buat masyarakat yang punya masalah dengan hewan peliharaannya. Nggak cuma dicek, para dokter juga bakal kasih resep obat buat para pasiennya, yaitu hewan-hewan tadi ya. Iya. Jadi nggak usah khawatir, dokter ya ada di aplikasi ini berlisensi. Penasaran banget nyoba? Buka aja www.dokterhewanku.com. Nah, ini cocok nih buat para pecinta hewan supaya hewannya tidak terlantar. Jadi dengan kesibukannya bisa secara online ya. Betul sekali Reza. Kita balik lagi sama Mas Ahmed. Nah ini Reza, yang unik lagi kita bicara narasumber ini memang betul-betul unik. Kenapa? Karena kalau saya ke sana, saya selalu ngantri. Sebanyak apa sih Mas ngantrinya? Kok bisa sih orang ngantri? Itu parah banget. Jadi mungkin dia promonya bagus kali, nah. Promonya bagus, suka diundang-undang di TV. No, enggak. Aku tahu banget Mas Ahmed karena ini betul-betul langganannya udah lama. Dia itu kalau misalnya ada buku absennya ya Mas ya, selalu nomornya nomor 20. Itu yang dikerjain masih nomor 5, nomor 20, nomor 30. Nomor 30. Apa Mas yang buat orang itu ngantri buat datang ke barbershop? Palelu Barbershop. Saya sendiri sih sebenarnya nggak tahu Mas, karena kan pasar yang menilai gitu ya. Iya. Kalau banyak mereka bilang katanya cocok sama hasil potongan kita. Hasil potongannya beda kah atau sama saja dengan barbershop lainnya? Apa yang membedakan? Pasar yang menilai. Kalau buat Pasar, saya ya? sih sama aja sih Mas sebenarnya. Cuman nggak tahu kenapa Mas ya. Jujur saya jadi penasaran, emang di daerah mana sih Mas daerahnya? Di daerah Bekasi. Di daerah Bekasi. Oh lumayan Betul. juga ya, tapi nanti boleh deh dicoba ya. Ini dia. Ini Mas Ahmed bukan? Iya. Oh ini Mas Ahmed, oke. Ini Oh dia ternyata bukan tempatnya. laki-laki saja, Nananya ini ada perempuan juga di Oh sini. perempuan bisa juga, Mas. Aku soalnya pas kesana nggak pernah lihat perempuan, lihatnya laki-laki. Jadi perempuan bisa ya? Bisa. Oh perempuan bisa. Saya tetap oke. masih penasaran, nah apa sih sebenarnya yang buat banyak sekali orang untuk datang ke Palelu Barbershop? Harganya gimana Mas kalau dari segi harga? Relatif murah Mas, 25 sampai 30 ribu. Wow. 25.000 sampai 30.000 rupiah. 25.000. Ini kalau para barbershop tahu mungkin bisa menjadi jengkel ini sama Palelu Barbershop ya. Banyak ngantri betul. Nah tapi tadi ada perempuan juga, jadi tidak terima laki-laki saja begitu? Iya. Campur Mas, dari anak kecil sampai dewasa. Anak kecil juga? Iya. Nggak repot Mas, anak kecil kadang suka nangis gitu 2 dicukur. tahun ke atas sih. Oh, 2 tahun ke atas. Ya. Oke, pemirsa, kita masih mau bahas mengenai barbershop yang satu ini yang ada di Bekasi. Mungkin untuk Anda juga yang ada di Bekasi nanti bisa cari tahu mengenai Palelu ini. Ini pasti banyak sekali infonya trending topik nih di Twitter betul jangan-jangan sekali. Kita mau bahas mengenai trending Twitter dulu, Oke. Reza sekarang. Ini dia Kita lihat pemirsa. ya. Ini sepertinya di Hashtag Nah, ini Barbershop dia. Indonesia. Nah, Edwin makin berasa tampan setelah potong rambut. Hashtag Barbershop Indonesia. Nah, terus ini juga lagi ada info dari @kui_yuki. Mau potong rambut aja, mafia sudah mudah di Indonesia. Cari cewek gak pakai ribet. Hashtag Barbershop Indonesia dekat. Oke. Jadi memang banyak sekali orang dengan potong rambutnya langsung nge-tweet gitu ya, Nana ya. Betul. Selanjutnya @agoikia. Walau muka pas-pasan, yang penting rambut sudah keren bisa jadi modal cari cewek. Hashtag Barbershop Indonesia. Hashtag undercut. Hashtag Elvis Presley. Oke, terus dari @ddad. Sudah rapi, sekarang saatnya buat cewek-cewek ngelirik undercut, hashtag barbershop, hashtag komen. Cowok-cowok ini, Nah, cowok-cowok ini targetnya pendek sekali ya. Enggak, karena memang itu Cewek-cewek. caranya. Enggak, Nana, memang begitu bener caranya ya. ketika mukanya pas-pasan, mau apa lagi? Rambut lah yang menjadi mahkota Rambut kita. lah, benar. Gitu. Kamu cita-citanya terlalu pendek, betul. Jangan cuma Saya mau nanya cewek gimana lah. sih cara-cara motong-motong yang memiliki teknik khusus, katanya juga tekniknya Iya. khusus gitu ya. Betul. Tapi nanti dulu ya, kita Boleh. break dulu. Oke. Pemirsa, ada jangan kemana-mana, tetap di Intermezzo. Banyak info, gak bikin kepo.